Suatu kali temanku bilang gini, kamu kalau nggak baca Alkitab sampai habis, kamu nggak akan mungkin diterima oleh Tuhan di surga. Soalnya kan Tuhan cuma nerima orang yang sudah kenal Dia dong. Kalau nggak pernah baca Alkitab sampai habis, gimana mungkin kita bisa kenal Tuhan? Kalimat yang seperti ini seringkali juga menjadi pertanyaan. Apakah sesungguhnya Tuhan itu pengen kita membaca Alkitab sampai habis? Temukan jawabannya di vlog saya kali ini. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di YouTube channel Beritakan Kebenaran. Dan True Faith always seeking understanding. Iman yang sejati selalu akan mencari pengertian. Dan kali ini kita akan mencoba membahas satu bagian pertanyaan yang seringkali juga ditanyain sama saya, yaitu berkaitan dengan membaca Alkitab. Apakah membaca Alkitab itu harus sampai habis? Kalaupun harus sampai habis, apakah membacanya harus berurutan? Mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Lalu apakah sebenarnya tujuan kita membaca Alkitab? Nah, saudara sekalian, pertanyaan mengapa ini sangat penting sebelum kita kemudian membahas mengenai bagaimana caranya dan memulainya dari kitab apa. Paling tidak ada 3 hal yang aku temuin seringkali terjadi di banyak orang Kristen. Yang pertama adalah, kenapa kamu baca Alkitab? Jawabannya adalah karena pengen tahu. Ini adalah satu bagian yang bagus banget sih, tapi permasalahannya muncul ketika rasa ingin tahu kita itu sudah terpuaskan. Kalau rasa ingin tahu kita sudah terpuaskan, apakah kita berhenti membaca Alkitab? Harusnya ini menjadi satu bagian yang penting di awal, tapi setelah itu kita akan langsung masuk dalam fase berikutnya. Alasan yang kedua yang seringkali juga saya dengar adalah karena aku diajak teman. Nah, saudara sekalian pasti tahu dong, kita punya pengalaman diajak oleh teman, gabung dalam sebuah grup baca Alkitab bersama. Ini adalah satu ide yang sangat baik sekali karena kita bisa saling mengingatkan dan memberi semangat satu dengan yang lainnya. Tetapi seringkali waktu kita masuk dalam grup baca Alkitab, kita bisa terjebak di dalam sebuah pola pikir kita harus selesaikan tugas kita. Beberapa grup baca Alkitab itu menempatkan 3-5 pasal satu harinya dan wajib untuk melaporkan. Dan beberapa kasus yang saya pernah dengar juga, ada admin yang selalu akan bertanya, lalu kemudian seakan-akan lalu mengintimidasi dan merasa aku kok ditanya terus ya, dan itu merasa nggak nyaman dong kalau kita baca Alkitab seperti itu. Dan buntut-buntutnya kita akan kejar setoran, yang penting aku sudah lapor. Saya bukan ngomong grup baca Alkitab itu tidak penting, ini sangat penting. Sekali lagi, ini bagus sekali supaya kita sama-sama saling mengisi dan saling memberikan semangat. Tapi yang ketiga adalah alasan yang seharusnya menjadi satu bentuk kebenaran, yaitu alasan karena aku ingin mengenal dan mencintai Tuhan. Saya sedikit flashback kehidupan pengalaman saya dahulu. Waktu saya masuk di dalam sekolah Alkitab, saya nggak pernah tuh punya pemikiran bahwa aku mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan, mau jadi penginjil, mau jadi pelayan hamba Tuhan penuh waktu di gereja, nggak pernah. Aku ingat banget waktu itu aku masuk dalam sebuah kursus Alkitab selama 6 bulan. Dan pada waktu ikut kursus Alkitab 6 bulan itu, rasa ingin kenal Tuhan itu semakin hari semakin besar. Dan aku tanya dong sama Bapak Rohani, gimana caranya lalu diarahkan ke sekolah Alkitab. Jadi aku pertama kali masuk sekolah Alkitab, kerinduannya adalah ingin selalu mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan setelah aku belajar di firman Tuhan, aku menemukan bahwa alasan terbesar kita untuk membaca Alkitab adalah satu, karena Yesus Tuhan kita sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Sehingga membuat kita ini tidak lagi menjadi milik kita sendiri kan, Galatia 2:20. Aku sudah disalibkan bersama dengan Kristus, aku tidak lagi hidup, tapi Kristus yang hidup dalamku. Maka iman yang sejati pasti akan mendorong kita untuk mencari pengertian. Semakin hari pengen semakin mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita belajar untuk mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan ini adalah alasan yang terbaik yang kita bisa temukan di dalam Alkitab, yaitu ini bukan ritual baca Alkitab atau berdoa, tapi ini adalah sebuah kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan karena aku sudah dicintai oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, jika demikian, maka kita bisa menempatkan motivasi dan tujuan kita yang jelas sebelum kita masuk membaca Alkitab, yaitu kita rindu untuk mengenal dan mengasihi Tuhan.
Oleh karena itu, saudara sekalian, di dalam teologi ada yang namanya dasar-dasar iman Kristen. Karena kita rindu untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur karena ada banyak sarjana-sarjana Alkitab yang sudah lebih dahulu belajar akan Alkitab. Sehingga saya pada saat bagian ini juga menawarkan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk memulai membaca Alkitab dengan kerinduan untuk mengenal Dia. Karena kita mengenal Dia, maka kita bisa mengasihi Dia. Dan untuk mengenal Dia, kita membutuhkan satu kerangka berpikir yang benar. Dan kerangka berpikir yang benar ini menolong kita untuk bisa melihat bagian-bagian firman Tuhan yang mungkin waktu kita baca sulit untuk kita pahami. Tapi ketika kita memulainya dengan dasar-dasar iman Kristen, maka kita bisa melihat satu kerangka berpikir. Karena Alkitab dituliskan dengan sebuah narasi Alkitab dengan benang merah yang jelas, yaitu penebusan Kristus. Maka dari awal hingga akhir, John Calvin pernah mengatakan, jika engkau tidak ingin menemukan Kristus di dalam kitab suci, maka engkau tidak mendapatkan apapun juga pada waktu engkau membaca kitab suci tersebut. Di dalam satu bagian firman Tuhan, bentuk kitab apapun juga, kita akan menemukan di sana ada perjalanan ketika Allah menyatakan Kristus buat kita. Maka saudara sekalian, kita harus sadar bahwa Alkitab memang dituliskan untuk kita. Tapi Alkitab bukan tentang kita. Baiklah, kita akan mulai dengan aplikasi yang praktis. Mungkin Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai bertanya, jika demikian, bagaimana kita memulainya? Ada banyak orang yang mencoba untuk membuat satu perenungan di dalam konteks membaca Alkitab secara berurutan. Entah itu mulai dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Beberapa juga menawarkan satu baca Alkitab modelnya agak mirip dengan leksionari. Kalau Bapak Ibu tidak asing dengan beberapa gereja GKI, itu menempatkan khotbah leksionari, yaitu satu bagian Alkitab yang dibaca itu bergantian. Misalnya kitab Injil 2 pasal, kitab Mazmur 2 pasal, kitab Perjanjian Lama 2 pasal, dan seterusnya. Semua metode ini tidak ada yang salah, semuanya baik. Tapi kalau Anda bertanya pada saya menawarkan kita mulai membacanya dengan rentetan kisah penebusan Kristus di dalam Alkitab. Sehingga kita punya satu kerangka berpikir yang jelas dan mengerti dan mengenal akan siapa Tuhan. Kan tentunya kita di awal tadi sudah memastikan bahwa kita membaca Alkitab ingin mengenal Tuhan. Jadi saya yakin bukan hanya karena habis kita membaca Alkitab, tapi juga kita perlu memahami di dalam satu bagian firman Tuhan dalam satu jalur kerangka berpikir yang sama. Baiklah, jika demikian, bagaimana Pak sarannya? Saran saya adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan sebuah konsultasi dan bertanya kepada hamba Tuhan untuk melihat satu kerangka berpikir tentang iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen. Di sana kita akan melihat satu bagian rangkaian yang membuat kita kemudian menemukan bahwa intisari dari Alkitab buat kita dan pengenalan kita kepada Tuhan itu semakin dibukakan dengan jelas. Mengenal Alkitab paling tidak secara sederhana kita bisa memahaminya yang pertama demikian. Alkitab itu ada 66 kitab. Dan di dalam 66 kitab ini kita harus sadar betul bahwa setiap kitab itu mempunyai genre atau jenis sastra yang berbeda. Kalau kita mau ilustrasikan, yang paling sederhana adalah ketika Anda masuk ke dalam sebuah toko buku, maka Anda akan melihat di atas itu selalu ada tulisan, misalnya bagian makanan, bagian politik, bagian pendidikan, bagian anak-anak, bagian sejarah, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah sebenarnya 66 kitab di dalam Alkitab kita. Karena ini jenis-jenisnya berbeda-beda. Ada satu kitab yang memang jenisnya adalah puisi. Ada satu jenis kitab yang lain sifatnya adalah narasi atau sejarah. Ada satu kitab lain yang jenisnya adalah sebuah surat. Dari 3 jenis ini saja kita harus bisa membedakan, harus kita memahami. Jangan sampai kita membaca kitab puisi dengan cara membaca kitab sejarah. Atau pada waktu kita melihat kitab sejarah, kita melihatnya dengan konteks surat-surat misalnya.
Apa sih surat-surat? Misalnya surat-surat Korintus, Galatia, Efesus, yang mana sang penulis, misalkan Rasul Paulus, itu punya tujuan khusus ketika menuliskan surat tersebut. Tujuan khususnya adalah bagi sang penerima surat. Ya, saya berharap ini kita bisa memahami. Sama seperti saya punya anak, maka waktu saya menulis surat buat anak saya, dengan waktu saya menulis surat kepada pimpinan saya, dua-duanya surat, tetapi ada tujuan dan motif tertentu dong waktu saya tulis kepada anak. Gaya bahasa saya kepada anak pun akan berbeda dengan gaya bahasa saya menulis kepada pimpinan atau kepada orang tua. Nah, gaya bahasa ini ditentukan dari jenis surat dan kepada siapa surat itu akan ditujukan. Maka ada banyak orang yang kemudian salah kaprah. Misalnya ada yang berpikir bahwa Pentakosta itu terjadi 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Padahal kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul, kita akan memulai dengan pasal 1. Itu sudah jelas, yaitu penulisnya Lukas ditujukan kepada Theophilus. Ini adalah surat yang kedua. Yang pertama adalah Injil Lukas, yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Maka pada waktu kita melihat Kisah Para Rasul, ini sebuah kejadian yang satu kali dan tidak berulang, yaitu pencurahan Roh Kudus. Karena secara logika dan nalar saja kita langsung bisa mendapatkan sebuah pesan. Kalau Roh Kudus itu dicurahkan berkali-kali, maka ada kemungkinan Roh Kudus pun bisa keluar masuk dari tubuh kita. Tapi tidak demikian kan? Karena Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam hati kita. Maka pencurahan Roh Kudus hanya terjadi satu kali ketika Kisah Para Rasul pasal 2, tetapi Roh Kudus terus-menerus bekerja di dalam hati orang percaya. Jenis kitab ini juga menentukan setiap kata yang akan kita baca. Maka Bapak Ibu sekalian juga harus memahami bahwa setiap kata di dalam jenis buku atau kitab yang tertentu itu pasti maknanya bisa berbeda. Saya kasih contoh yang sederhana. Bapak Ibu tahu ada sebuah buku namanya Chicken Soup. Chicken Soup. Waktu kita melihat judul bukunya Chicken Soup, maka kita bisa berpikir ini buku tentang makanan. Betul kan? Tapi sebenarnya waktu kita membaca isinya, itu bukan berkaitan dengan makanan walaupun judulnya Chicken Soup. Atau mungkin ada buku renungan judulnya Santapan Harian. Memang kata menyantap itu identik pada waktu kita makan jasmani. Tapi pada waktu membaca buku Santapan Harian, kita harus memahami menyantap ini bukan menyantap makanan jasmani, tetapi santapan rohani, yaitu bagi jiwa kita. Sama seperti halnya saya pernah atau sering kali kasih contoh tentang kata hati. Contoh, ada satu teman saya datang kepada saya, dia bilang begini, "Kak, aku ini kok lagi sakit hati karena aku diputusin sama pacarku." Lalu pada waktu teman saya berkata dia sedang sakit hati, saya ngomong begini, "Ayo datang ke laboratorium, saya temani kamu, kita cek hatimu dengan apa? SGOT, SGPT." Dan hasilnya normal, SGOT, SGPT-nya normal, cek hatinya normal. Lalu saya tunjukkan, enggak kok, kamu nggak sakit hati. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti akan merasa ini konyol banget sih, gitu loh. Ini aneh, karena kata hati yang pertama itu berkaitan dengan relasi sosial. Kata hatinya sama, tapi hati yang kedua berkaitan dengan hal medis, yaitu lever. Jadi kata hati dalam dua perspektif saja, hasilnya akan beda. Ini contoh yang sangat sederhana ketika kita membaca Alkitab. Maka tidak aneh kalau kita tidak punya dasar iman Kristen yang jelas, ada banyak sekali kegalauan ketika kita membaca kitab-kitab tersebut. Belum lagi kalau kita masuk dalam gaya bahasa yang sifatnya itu perumpamaan. Nah, gaya bahasa perumpamaan ini seringkali digunakan, apalagi pada waktu Tuhan Yesus mengajar. Lihatlah burung di udara, ada anak bungsu, ada anak sulung. Nah, pada waktu kita melihat perumpamaan, kita juga jangan sampai tergiur, terjebak untuk memahami perumpamaannya sehingga kehilangan maknanya. Ini kan sama seperti begini, misalnya katakanlah, "Aku cinta padamu, belahlah dadaku." Ini kalimat perumpamaan, bukan berarti kita lalu datang ambil pisau lalu membelah dada kita dan menemukan apakah ada nama kita di sana. Bukan sedemikian kan? Ini adalah perumpamaan. Begitu aku sangat mencintaimu, kalau engkau nggak percaya, belahlah dadaku. Nah,
kalimat-kalimat perumpamaan ini juga kita harus pahami di dalam gaya bahasa di Alkitab. Sampai sejauh ini, saudara sekalian mungkin akan berpikir, aku kalau gitu nggak jadi deh baca Alkitab, kok susah banget. Tidak sama sekali. Membaca Alkitab membutuhkan betul komitmen dan kekuatan kebersandaran kepada Roh Kudus, betul. Tetapi Alkitab tidak akan membuat Anda tersesat. Karena bagi seorang awam sekalipun, Alkitab pasti akan memberikan dan menuntun kita sebuah pengajaran yang jelas. Asalkan motif kita pertama kali itu sudah jelas. Saya akan memberi beberapa masukan supaya kita bisa melihat secara utuh gambaran tentang Alkitab ini. Mari kita memulai membaca Alkitab. Ada beberapa hal yang saya rindu kita semuanya belajar untuk memperhatikan. Yang pertama adalah, sebelum Anda memulai membaca satu kitab, pastikan Anda mengetahui latar belakang kitabnya. Mungkin Anda bertanya, gimana ya dapetin latar belakang kitabnya? Gimana ya bisa tahu kitab ini sebenarnya bicara tentang apa? Ada beberapa hal yang Anda bisa akses. Yang pertama adalah bertanya kepada hamba Tuhan, pendeta Anda, penginjil Anda di gereja di mana tempat Anda belajar. Atau yang kedua, Anda bisa langsung googling. Nah, akses yang paling mudah dan paling saya rekomendasikan salah satunya adalah God Question. GOTQUSTION. God Question. Lalu Anda tambahkan kitab Markus, kitab Matius, dan lain sebagainya. Maka di dalam akses web ini Anda akan mendapatkan bagaimana latar belakang kitab tersebut. Nah, bagian ini penting buat kita sehingga pada waktu kita membaca, lagi-lagi kerangka berpikir kita ini sudah jelas. Apakah kitab ini bentuknya sejarah, apakah kitab ini bentuknya puisi, dan lain sebagainya, siapa penulisnya, tujuan penulisannya apa, jemaat yang mendapatkan surat pertama kali itu ingin memahami apa, dan lain sebagainya. Latar belakang ini penting sekali. Tips yang kedua buat kita adalah bacalah pasal 1 dan membacalah berulang-ulang. Pasal 1 pembukaan selalu memberikan informasi dan data tentang siapa dan apa yang terjadi di dalam surat yang dituliskan tersebut. Atau paling tidak, pada waktu Anda membacanya, Anda harus memperhatikan beberapa kata sambung yang dipakai di sana. Kata sambung ini bisa jadi sebab, bisa jadi kata karena, bisa jadi kata dan, bisa jadi kata jika, dan banyak kata sambung lainnya. Jangan pernah melihat sebuah bagian konteks Alkitab terpisah dari kisah sebelumnya atau kisah sesudahnya. Dan ini sedikit banyak akan menolong kita untuk memahami arti dari setiap nats yang sudah ada di dalam bagian kita baca. Jadi, perhatikan kata sambung, baca sebelumnya, dan baca sesudahnya. Maka perikop ini, nats ini kita akan menemukan intisarinya. Dan itu sangat menolong kita untuk memahami apa yang sebenarnya Alkitab sedang katakan di dalam bagian tersebut. Yang ketiga, saya tahu bahwa membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia beberapa kata itu sulit untuk diterjemahkan. Ya, saya yakin ini juga bagi Bapak Ibu sekalian tidak asing. Kenapa? Karena di dalam bahasa Inggris saja dan kata di dalam bahasa Indonesia itu mengalami banyak perubahan di bahasa Inggris. Ketika ada kata kerja di bahasa Inggris, kata kerjanya menjadi berubah. Misalkan contoh, kalau di bahasa Indonesia, saya sedang menulis hari ini, saya akan menulis besok, saya sudah menulis kemarin. Kata menulisnya itu tidak berubah. Betul kan? Saya menulis hari ini, saya akan menulis besok, saya sudah menulis kemarin, kata menulisnya tetap. Tapi begitu masuk dalam bahasa Inggris, kata menulisnya itu berubah. Write, wrote, ada write, ada wrote, itu saja sudah berubah. Nah, kata-kata ini juga memerlukan sebuah kejelian. Maksudnya begini, pada waktu Anda membaca Alkitab, jika ada satu perikop yang Anda tidak pahami, Anda bisa membandingkan dengan terjemahan bahasa yang lain. Saya memberikan rekomendasi dalam terjemahan bahasa Inggris tentunya, yang mungkin paling bisa mendekati, yang paling mendekati dengan bahasa aslinya, apa yang dimaksud. Di dalam bahasa Inggris Anda bisa pakai NLT, Anda bisa pakai NIV,
dan beberapa terjemahan lainnya RSV, ESV juga Anda bisa lakukan untuk menerjemahkan. Saya tahu mungkin Anda berpikir, Pak, saya kan tidak sedang berkhotbah. Lagi-lagi karena dari awal kita punya kerinduan ingin mengenal, maka ada baiknya Anda membaca untuk memahami, bukan hanya sekedar untuk mengetahui. Yang berikutnya, yang keempat adalah pada waktu Anda membaca, usul saya adalah buatlah sebuah catatan. Tentu catatannya tidak perlu yang terlalu dalam, terlalu puitis, tidak perlu. Tapi paling tidak, begitu Anda mencatat, Anda sekali lagi bisa melihat sebuah rangkaian kisah satu dengan yang lainnya. Tapi poin yang lebih penting daripada itu adalah ketika Anda menuliskannya, Anda bisa mengulang kembali beberapa hal yang mungkin saat itu Roh Kudus sedang menolong kita untuk memahami bagian itu. Roh Kudus sedang mengarahkan kita untuk memahami bagian tersebut. Dengan demikian, kita punya satu fase kehidupan pertumbuhan rohani yang semakin hari semakin meningkat dan meningkat. Kenapa? Karena Anda bisa mengulang sebuah perjalanan spiritual Anda dan melihat catatan-catatan khusus yang Tuhan ingin untuk kita bisa perhatikan bersama-sama. Dan sekali lagi ini sangat penting untuk kita demi kita ini semakin hari semakin mengenal Dia, dan dalam pengenalannya kita semakin mengasihi Dia. The last but not least, yang terakhir tapi tetap juga yang terbaik adalah pesan saya begini. Ketika Anda membaca Alkitab dan Anda tidak memahami, saran saya jangan berhenti. Kenapa jangan berhenti? Karena pada waktu Anda tetap membacanya di tengah-tengah ketidakmengertian teks tersebut, dan Anda terus membacanya, paling tidak Anda memahami dan mengerti satu hal yang penting di dalam iman Kristen, yaitu kesetiaan. Nah, saya ingat suatu kali ada seorang hamba Tuhan membuat sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Ada seorang ibu bersama dengan anaknya, dan ibu ini meminta anak tersebut untuk mengambil air dari sebuah sungai. Nah, waktu anak ini diberikan tempat ember untuk mengambil air tersebut, ternyata ember itu ember yang bukan berfungsi dengan sempurna, alias banyak bolongnya. Sang anak pertama kali mencoba untuk mengambil air, lalu berlari ke rumah dan menaruh air itu, dan ternyata yang dapat cuma sedikit saja. Dia coba lagi lebih cepat berlari, dia dapatin cuma sedikit karena embernya memang bolong-bolong, bocor. Lalu dia komplain sama maminya, Bu, ini nggak bisa ngambil air. Kapan bisa penuhnya ini baknya kalau embernya ini bocor? Lalu sang ibu berkata, lakukan saja dengan taat dan setia. Awalnya sang anak sambil ngedumel, sambil marah-marah dan bersungut-sungut. Ini ngambil air gimana sih? Dia terus, tapi dia tetap taat dan setia. Dia lakukan. Sampai akhirnya selama 1 bulan dia rutin setiap hari beberapa jam mengambil air tersebut. Lalu sang ibu memanggil anak ini dan berkata demikian, Nak, coba engkau perhatikan jalan yang setiap hari engkau lewati sambil mengambil air dari sungai ke rumah. Lalu sang anak mulai berjalan menyusuri jalan tersebut, dan tanpa dia sadari ternyata setiap air yang jatuh di sepanjang jalan itu justru menyirami tanaman-tanaman yang ada di sekeliling jalan itu dan bisa bertumbuh dengan subur dan bisa berbuah. By the way, ini adalah sebuah ilustrasi yang menjelaskan dan mengatakan kepada kita, kadang-kadang kita merasa baca Alkitab tidak dapat apa-apa. Kadang-kadang baca Alkitab kita nggak bisa ngerti, lalu kita quit, berhenti. Dan hari ini saya mau mengingatkan jangan berhenti, karena seringkali Tuhan itu hanya minta kepada kita taat dan setia. Ini bukan masalah berapa banyak pasal yang Anda baca setiap hari, walaupun itu juga penting. Ini bukan masalah Anda gabung grup atau tidak gabung grup. Ini bukan masalah Anda bisa paham atau tidak paham, tetapi yang paling utama di dalam membaca Alkitab adalah kerinduan kita untuk mengenal dan mengasihi Dia melalui ketaatan dan kesetiaan kita. Saya yakin ketika Anda membaca buku Alkitab dan Anda tidak memahami, Tuhan akan memberikan pemahaman dan pengertian, atau
Tuhan bisa menunjukkan hamba-hamba Tuhan dengan caranya yang luar biasa, cara Tuhan yang luar biasa, menuntun hamba-hamba Tuhan dan para pendeta penginjil untuk memberikan jawaban terhadap apa yang Anda sedang gumulkan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan pernah menyerah dan tetap bersukacita mengandalkan Tuhan untuk membaca Alkitab, walaupun memang tidak semua semudah seperti yang kita harapkan untuk membacanya, tapi saya amat yakin Tuhan tidak cari orang yang mampu, tapi orang mencari orang yang mau. Karena orang yang mau akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti Alkitab yang Dia sudah berikan atas kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan selamat membaca.